kesalahan-kesalahan yang terjadi waktu itu di masanya. Nabi Tapi cuma Azaria sedikit banget informasinya, mungkin pemilih tahu dari aku kitab cek mana dulu lagi. Nabi Azaria. Ada di Wikipedia kayaknya bisa dilihat juga. Coba Aku aku cek tuh di Wiki. kalau buka di dua device langsung dua jendela langsung. Nabi Azaria. Iya. Yang Azaria yang dimaksud tuh mungkin Azaria bin Odet ini nabi yang hidup pada zaman Raja Asa ini. ya Iya. dari Yudea yang ini yang mau reformasi itu. Ya, melakukan itu 2 tahun reformasi 15 tersebut. itu. Mungkin ada 2 informasi tahun tambahan 15. lagi, Bang. Wah, ini mau menyerempet ke situ tuh. Aneh tahu nih maksudnya nih. Soalnya tadi kan 2 bahas-bahas tahun, berhala, maksud aku tuh ingat jadinya. Oh iya, aku 2 tahun tanya dulu. 15. Soalnya aku punya anak, rencananya mau kasih nama itu. Pembaruan Raja Asa. Azaria bin Odet dihinggap. Bang Leon, anaknya dikasih nama ini aja Abdul Amirli gitu. Wah, Cocok tuh Amir. bagus. Siapa dia? Aku panggilnya Bapak jadinya. Karena teringat sama Bapak. Woi, Pak Amir. Anak-anakku sering panggil Pak Amir jadi. Ternyata anaknya perempuan semua. Ya kalau nggak ada laki-laki ya udahlah Bu. Bu Eni. Oh, cewek semua anaknya ya sementara. Enggak, maksudnya kalau ada nanti kan. Oh, gitu. Jadi ini si Azaria ini menegur keras orang-orang Yahudi pada waktu ini untuk dengan katanya yang katanya dengan perkataannya yang tajam, menegur dengan keras supaya bertobat. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, yang menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Jadi dia membawa pertobatan lah si Nabi Azaria ini. Ada informasi lain nih. Saya tuh taunya cuma itu dong sih. Kalau mungkin ada referensi bisa saya dapat baca di Nah, mana. coba saya cari di Talmud, ini ada di Talmud kayaknya. Atau di dalam Azaria. Bagus tuh nama Azaria tuh. Kalau di Islam tuh Nazwa, ada kaitannya tuh. Oh, Nazwa, Humairah. Nah, itu ada kaitannya tuh Azaria, Azarine, Azariah, Azarias gitu kan. iya. Betul. Azar itu dari 2 kata, azar sama yah itu. Iya, Azar yang artinya ditolong. menolong ya. Nolong lah. Kalau ya udah tahu lah kan. Ya, betul. God gitu ya. Jadi artinya Tuhan yang menolong gitu. Azariah artinya Tuhan yang menolong. Jadi bukan jadi itu nama-nama orang Yahudi itu memang ada nama-nama Tuhannya. Tapi itu bukan Tuhannya gitu. Ketika El Gibor, terus Aviat, terus Peleoets itu hal yang perkasa, penasihat ajaib. Itu semua Tuhan. Gitu. Aku pun nama Kayak tengahku juga pakai Asrei. Oh, oke. Ya, karena dulu bapakku bergumul ya, mama aku belum dapat punya anak sampai berapa tahun kemudian terus dapat itu, jadi nama tengahku pakai Asrei gitu, kayak berbahagialah Tahu nggak gitu. artinya apa? Iya, Asrei. berbahagia gitu. Berbahagialah. Asrei Yosef VTK Otiha Lukasela. Ya. Itu ada lagunya. Jadi damailah nama tengahku Asrei gitu. Bahagia. Pokoknya orangnya bahagia terus ini kayaknya, Len. Pokoknya bahagia. Mau dapat duka pun bahagia. Pasti Tuhan baik. Pasti Tuhan baik, punya rencana baik. Gitulah. Nah iya. Kalau di Tuhannya Kristen kan baik terus itu.
Tuhannya. Iya, Nggak ada sampai aku yang ini baru tahu kalau ternyata menciptakan kejahatan. Ini perlu aku telusuri lagi. Nah, itu dia. Siap, siap, siap. Thank you. Tidak sia-sia diajak naik Pak Amir, tidak sia-sia aku nimbrung di sini. Ya iyalah. Ada keyahudian keimanan di sini seharusnya menyambung kan gitu. Iya. Seharusnya kan apa itu terkait dengan ajaran Yahudi yang diikuti oleh kekristenan kan harusnya nyambung nih ya. Karena kitabnya kan sama yang dipakai ya mungkin karena sudah diterjemahkan atau gimana sehingga ada perbedaan itu gimana Kang Billy? Apa begitu atau memang pengertiannya yang dipahami dari pihak Kristen? Karena gini Bang Leon, terkait dengan Iya. Tuhan kan kalau disampaikan kan berbentuk roh loh karena nggak kelihatan sehingga kau yakini bahwa Tuhan kan roh. Betul nggak? Iya, iya. Nah, Betul. sedangkan di keyahudian apakah Tuhan berbentuk roh, Bang Billy? Bukan, justru roh itu ciptaannya. Roh itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, kan berbeda jauh jadinya antaranya istilahnya pemahaman Tuhan karena gini kan dari pihak kekristenan sendiri kan mengakui bahwa Tuhan Israel, Tuhannya Yahudi yaitu yang disembah oleh Tuhan yang diimani orang Kristen gitu toh. Tapi ternyata dari keyakinan Yahudi mengenai Tuhan berkaitan dengan roh tadi itu ternyata bukan roh Tuhannya orang Yahudi. Transenden dia, impersonal. Jadinya kan bertolak belakang gitu loh Bang. Iya. Kalau Bertolak masalah belakang untuk banget bertolak gitu. belakang seperti begitu, memang kalau saya baca-baca di Alkitab, memang waktu Yesus di bumi pun banyak ditentang oleh para ahli-ahli Taurat. Memang kayaknya ada konsep-konsep yang Berbeda. Iya masing-masing. benar. Masing- Sebenarnya gini yang perlu aneh tanya ini sama Bang Bil ini. Bang Bil, kira-kira Septuagint itu ada yang salah nggak sih? Banyak. Nah itu. Nah itu aja tuh yang Kita nggak bisa paling membedakan. Septuaginta nggak bisa membedakan kata khamor ya keledai sama apa ya? Tunggu, ini aku kebetulan lagi sama bukunya. pakai data. Pokoknya kalau Waduh. kalau pakai data tuh paling enak dah, nggak bisa dibantah. Valid. Susah. Iya. Betul. Jadi mohon maaf saya ini dulu kan disclaimer dulu bahwasannya mengatakan itu bukan dari Islam kan dari Yahudinya sendiri. Kami itu hanya bertanya saja Bang Leon. Siap. Karena kan Oh iya, perjanjian saya lama izin itu turun aja Kak. Turun dulu ya, ada mau kerjaan dulu nih. Oh boleh. Siap, terima kasih Pak Amir. Ya, Terima kasih salam kenal Bang Leon ya. Bang Billy, Bang Salam kenal Naik Bang lagi Leon. lah Iya. nanti. semuanya. Bagus Bang Leon emang saya salut lihat ya. Siap. Selamat Luar malam, biasa Tuhan orangnya. memberkati kita semua. Iya, Amin. malah Bang. Bagus kayak gitu. Orang Kristen yang legowo itu artinya tuh Pak Amir. Iya, betul. Legowo Open dia. mind lah maksudnya. Open mind Bukan dia. sekedar, ya. Dia nggak ngebantah saya ini udah. Ya, gimana tuh Bang? Jadi kalau ini dilihat Tanya. Nih ya, gini natati lesaneha hayom et hachaim. Nah, pada hari ingatlah aku mengharapkan padamu hari ini hachaim kehidupan, feetov dan kebaikan. Nah, feet dan juga hamavet kematian, feet hara juga kejahatan. Wah, keren. Tapi terjemahannya nggak keren. Terjemahan gimana tuh? Septuagintnya. Nah, Ya, jadi itu Dan bahkan Nah, jadi- gini Bang. Nah, jadi ini ada kata-kata beruntungnya Bahkan lagi nih, gini loh, lihat Bang. nih, beruntung nih, nih. Nah, keberuntungan mana sih? Nih, keberuntungan. Jadi udah dikorupsi dulu di sininya, biar nyamain sama korupsi yang di sana. Itu. Oh. Jadi ingatlah aku menghadapkan padamu pada hari ini kehidupan dan harusnya hachaim feet hatov. Hatov kan baik, kebaikan ya. Jadi pada hari itu kepada kalian yaitu kehidupan dan kebaikan. Nah, ini kehidupan dan keberuntungan. Keberuntungan. Jadi ya. Dan gini juga Kang Willy Kematian. terkait Nah, kematian dan apa nih?
dan kecelakaan mati kalau itu nggak ada Ah, kata-kata kecelakaan, nggak. Ibraninya gini, Ibraninya nih. Nah, Ibrani gimana tuh Ibrani ya tuh? jadi Originalnya ini nih. Re'e natati ya. Levaneka aku memberikan menghadapkan padamu pada hari ini. Et ha chaim, chaim itu kehidupan, kehidupan menghadapkan kehidupan. Ve'et hatof dan juga kebaikan. Ve'et dan juga hamavet kematian. Ve'et ra yaitu dan juga kejahatan. Jadi kalau kita melakukan pengen hidup, pilihlah yang baik ya. Kalau kita pengen mati, pilihlah yang jahat gitu. Jadi Tuhan memperhadapkan namanya ini melenceng keberuntungan supaya membenarkan penyimpangan yang di kitab Yesaya tadi. Ketika nanti nasibnya malang, bahkan gini, Ji. ketika nasibnya malang nanti nyalain Tuhan. Waduh, memang ini sudah nasib kita ini Tuhan sudah menasibkan begini nasib malang gitu. Kodarnya lah. Kalau di Islam kan kodarnya, gitu. Takdirnya sudah begini kan gitu. Nah ini adalah yang paling lucu lagi terkait dengan si manuk bulu itu. Siapakah yang menyabut nyawa kita? Karena kan merasa Tuhan itu baik. Nah, yang nyabut nyawanya siapa? Iblis katanya. Malaikat maut lah. Gimana? Nah, itu manuk bulu itu sering bicara itu. Ditanya siapa yang menyabut nyawa manusia? Iblis katanya. Lah, gimana ini? Parah. Malah justru iblis nggak bisa nyabut. Justru iblis nggak bisa nyabut, setan nggak bisa nyabut nyawa manusia. Kita lihat waktu peristiwa Ayub, ya. Ayub dari dia Ayub 3 dibilang Tuhan berkata kepada setan. Ini salah satunya ayat yang berkata berfirman Tuhan kepada setan. Bilang ini, dari mana saja engkau, wahai setan? Ya, habis mengelilingi bumi. Ya, tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Bagaimana menurutmu? Ya, dia takut sama kamu karena engkau pagari. Coba kau buka pagarnya. Oke, oke, kau bisa melakukan apa saja sama dia, tapi kau tidak bisa mencabut nyawanya. Gak bisa. Nggak bisa mencabut nyawa. Narasinya dari teman Kristen kita bahwa Tuhan itu baik, nggak ada bikin kematian, sehingga menarasikan itu seolah-olah itu orang mati siapa yang nyabut? Iblis loh. Gimana ini manuk bulu ini? Masa orang mati yang nyabut iblis ya? Bukan dia, jadi bukan dia saja Pak Amir. Yang lain gitu juga, ada yang beberapa gitu juga. Iya. Ya Allah. Saking mau menarasikan Tuhan itu nggak berbuat jahat gitu ya. Nah, Iya. termasuk si itu tuh, si murid saya tuh yang tersesat itu, John Peter. Jadi dia mengatakan bukan itu. Dia mengatakan ini iblis yang jatuh dalam dosa, katanya, yang mencabut nyawa katanya. Ya ampun, gitu ya. Makanya julukan dia itu murid saya yang tersesat, Pak Amir. Itu asal mulanya. Masya Allah. Lebih gitu ya. Jadi sekarang nih Kristen kayak semacam Kristen Aderion, terus grupnya tuh Aderion, si siapa namanya? Kayak sama yang tadi tuh, sama yang tadi siapa namanya? Ahlul Kitab. Nah, ya kan mau lari ke Septuaginta. Ahlul Kitab itu. Mau lari ke Septuaginta, mampus sama data gua. Makanya itu. Mau lari Mesias, mampus sama kita para nabi. Makanya tadi Ahlul Kitab nggak berani dia mau bahas Mesias. Makanya mereka nggak berani bahas itu. Kan mereka 3 aja tuh bebeguknya tuh yang nyerang Bang Billy. Yang lain siapa coba? Nggak ada. Mereka mau mensosialisasikan Septuaginta karena tidak semua Kristen itu setuju dengan Septuaginta. Buktinya Bapak gereja yang namanya Origen nggak mau pakai Septuaginta buatan Kristen. Ditolak sama dia. Iya. Tanya. Ampun. Kalau ditanya itu, kalau dibilang itu Bapak gereja Origen, siapa bilang dia bukan Bapak gereja? Ya menurut sekte lu ya kan. Iya. Menurut sekte yang Origen ya enggak. Hollywood. Ada Hollywood. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Hollywood. Aduh. Tak kira utang. Mau klarifikasi. Iya. Saya nyariin Ustadz Alif mau ngajak keliling bareng. Ya, ada di bawah itu. Lagi tidur kayaknya. Tak naikkan nggak naik dia. Kecapean tidur dia kayaknya.
Dia sering Pak Amir udah tahu belum tuh? Pak Amir masuk ke apa namanya kontennya kiamat. Kenapa? Apa ya kalau nggak salah dibikin dibikin konten video loh ya? Pak Amir. Pak Amir itu kena jebakan katanya. Jebakan apa dia? Pokoknya ada deh, saya sempat lihat konten buatan Masa? kiamat dia. Wah, lah itu yang masalah ini kali. Pernah aku dengan kiamat itu masalah apa namanya? eh Allah membalas apa sih itu? Tipu daya. Tipu daya. Ada itu kan yang diutak-atik kan itu. Yang masalah tipu daya itu. Nggak tahu sih, sekilas sih, sekilas ngelihatnya. Sebetulnya. Cuman itu kontennya kiamat, judulnya Pak Amir kena jebakan gitu. Pak Amir kena jebakan. Si kiamat itu sama Berarti saya. berarti suka menjebak dong ya. Enggak, dia itu sama saya bahkan 3 kali jadi bidat. Kenapa? Dia mengatakan Yesus itu Allah. Jadi wanes dia. Wanes dia. Dia pertanyaan tapi saya itu sangat kadang-kadang gini loh. menjebak. Rata-rata dari pihak Kristen walaupun dia Tritunggal, kalau menjelaskan aku dan Bapak satu, dia kena jebakan Batman di situ. Dia Iya. wanes. Apalagi Dia kalau jelasin jelasin ya wanes satu-satu. dia. Yang penting kalau Tritunggal jangan diinterogasi, Pak. Diinterogasi detik ini masih Tritunggal, nanti 5 menit berikutnya udah wanes. Kalau enggak Kalau interogasi selesai mereka. Bang Amir izin dulu ya, mau patroli Oten dulu, entar balik lagi. Oh ya. Oke, entar balik lagi. Oke. Oh sip. Makasih ya Bang Billy ya. Aku mau masih ada yang mau saya tanyain tadi. Ya, Bang Billy ini asik orangnya. Dia ini jujur, Bang Billy itu. Iya. Dia jujur. Kepental Dia dia. nggak pernah membela-bela Muslim, nggak ada kata-kata bela Iya. itu nggak ada, nggak pernah. Dia nggak ada misi Dia- untuk meyahudikan gitu. Jadi Dia hanya membacakan teks Sesuai secara perspektif dia objektif. sebagai seorang Yahudi aja, dia tuh kayak gitu. Betul. Mau disuruh ngikut ke sono nggak mau, kesini juga dia nggak pro-pro banget, cuman karena sama-sama bertauhid aja gitu kan. Cuman dia juga sedikit apa ya, acungin jempol lah ke Muslim karena banyak yang menguasai bahasa kitab sucinya. Alhamdulillah. Enggak, Makanya gini itu. juga. Maksudnya gini, dari keyahudian juga di mana saja tuh. Kalau masalah menerjemahkan terkait dengan ketuhanan itu sudah nggak jauh beda dari apa yang dijelaskan di dalam keislaman. Walaupun namanya di dalam keyahudian itu namanya kan Yahweh atau Yahweh gitu. Gitu. Tapi terkait dengan sifat Tuhan itu sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Islam. Bahkan ya para rabinya juga banyak yang menyamakan. Walaupun kita kan nggak boleh menyamakan loh. Kita nggak boleh menyamakan karena Tuhan Allah kan sudah menyatakan dari awal sampai ini kan ya nama Allah ya Allah kan gitu toh. Nah, tapi dari sifat-sifat yang diberikan di dalam keislam yang disembah orang Islam itu sama yang disembah oleh orang Yahudi. Itu pernyataannya orang Yahudi kan gitu. Bahkan dari orang Yahudi rabi-rabi kalau mau kemana-mana kalau nggak menemukan sinagog masuknya ke masjid, nggak mau masuk di gereja. Itu karena gereja merasa menurut dia itu adalah berhala itu titik pangkalnya. Tadi habis dari roomnya Pak Terosofi. Iya, masih aja nanyain tentang kami. Disuruh searching tentang plural majestic kalau malah dibilang bohong. Ya ampun, aku bilang. Tadi udah lagi tanya jawab Pak. Mereka lagi nanya terus. Aku kasih tanya.
Belum sempet tanya balik udah ditutup ruang ini live-nya. Jalan. Ditungguin mau sampai mana dia nanya kan, biarin dulu. Itu Maksudnya biasa kata itu kami dalam Al-Quran atau gimana? Iya, dalam Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, masih juga. Itu yang ditanyakan dari awal kan itu masalah kami yang Cari ada di Jadi Al-Quran. kata kami Cari remis itu biasa. kan kata maknanya majazi. Ah, Iya, Jamak itu kan menunjukkan kuasa. tapi kan gini Mang, terkait dengan kami yang ada di Al-Quran itu mau disamakan dengan Esa, sehingga di situ kesatuan. Cari remis, Pak. Jadi iya, Remis deh. mau menyamakan orang Islam harus itu yang dimaknai orang Islam harus seperti apa yang dia yakini, bahwa kami di sini bahwa Tuhan itu kesatuan. Ya suruh nyari aja Satu ayat aja, yang KBBI, misalnya Pak. sembahlah Suruh kami. lihat KBBI. Orang udah dibacain KBBI juga tetap aja gitu. Harus banyak, artinya kami itu harus banyak kata dia. Harus Inna- banyak, iya betul. Aduh, coba. Innani anallah. Ini anak Allah. Nah, kalau itu ada nggak? Misalnya sembahlah kami. Nggak pernah ada. Nggak ada. Nggak ada, karena itu hubungan langsung. Mm-mm. Kalau kami itu secara tidak langsung, misalnya kami menurunkan hujan, kami kawinkan pertumbuhan itu dengan angin misalnya. Berarti ada makhluk lain yang bernama angin. Artinya bukan kerja dia secara langsung, tapi ada melibatkan makhluk gitu loh, makhluk lain. Kami turunkan, kami jaga Al-Quran. Berarti kan yang menjaga melalui Pak Jibril, melalui kita yang hafid juga, itu melalui itulah kami jadi Iya, kan. benar. Inna fatahna laka Laka fatahna fathan mubina. mubina. Ya kan kami juga kan? Betul. Kami. Berarti itu ada peran Azim dia. malaikat, ada peran orang-orang mukmin juga. Nah, itu dia. Jadi tidak secara langsung, tapi kalau beribadah langsung itu kan langsung, kan tidak ada perantara lagi. Kalau Itu menyembah, pasti aku, iya. pasti aku, nggak ada. Suruh beribadah pada kami itu nggak ada di Quran. Nggak ada. Ya, itu dah. Betul. Hebatnya Al-Quran itu, hebatnya Al-Quran. Contoh kayak Pak Camat nih, Pak Camat kan sedang berpidato nih kan. Kami selaku camat kan gitu. Gak bilang saya selaku camat kan gak gitu kalau lagi ngomong sama masyarakatnya tuh. Pak RT kan gitu juga tuh. Iya. Kami selaku RT mengucapkan. Betul itu. Nggak ada di situ aku selaku RT. Kata kami itu kan, aduh, itulah. Karena dia kan menyamakan dengan kaminya dia. Kalau kaminya dia kan ada unsur-unsur lain seperti saja itu maknanya lain kok dia. Sudah istilahnya dikaburkan dengan keesaan satu gitu. Enggak dia. Karena di dalam Pancasila kan ada ketuhanan yang Maha Esa kan gitu tuh. Iya. Nah, sekarang digabrukan itu. Itu kalau dibawain Satu kesatuan beresin satu-satu. Udah dijelasin kayak gitu tetap nggak ngerti dia. Namanya orang cari remis, Pak. Biasa itu. Tetap nggak mau Cari tahu ya. remes memang iya. Cari remis. Satu ada. Kan mau sekat banget, nggak bisa. Ya udah dari remis aja. Sama abang ya kemarin bang ya di roomnya Bu Susi bang. Jadi remis dia. Waduh. Berat. Nggak terima dia Pak kalau saya. Itu ada yang mau masuk. Siap. Uang Purwokerto. Halo, Wong Purwokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya begini, aku mungkin Belum ini aku mau nanya udah tutup ngasih kritik aja buat temen-temen. Suaranya cilik. Kritik apa? Patorosoki. Apa kecil Ampun deh. masih Ini kecil. yang ngomong Hello World atau Wong Purwokerto sih? Wong Purwokerto. Oh, suaranya kecil, Bang.
Sekarang udah keras belum? Oh Wes, iya, ada yang lanjut. juga mau wes. Sebentar Kang Kang Andriam. Di Genesis 1:1 itu yang dia itu. Dari depannya. Silakan Wong Purwokerto. Tes, tes. Napa sing mau dibicarakan? Bahas. Monggo. Aku kan takon apa? Ya, arep takon kayak gila. Oke. Aku kan biasanya memang selalu di bawah. Dia juga Mm-mm. lihat teman-teman pada diskusi sama oten-oten gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ketika banyak sekali yang mujizatnya itu apa? Nah, ini yang banyak dari teman-teman yang kurang referensi tentang mujizat-mujizat yang mujizatnya Al-Quran. Loh, kenapa Al-Quran itu disebut mujizat? Itu yang banyak teman-teman yang mungkin kurang referensi. Itu ya kritik dari aku sih ya, teman-teman yang biasa menyuarakan tentang Islam itu diperbanyaklah di bab ini, di bab tentang mujizat-mujizat yang ada di Al-Quran. Contoh lah ya, tentang kedalaman bumi yang 5.100 km, tentang pembentukan besi, tentang pembentukan buah yang tadi itu yang bersama angin itu, tentang tentang tahun kabisat, tahun Masehi itu kan di Al-Quran ada. Terus sementara kita kan diajarkan hanya seperti membelah bulan, terus langit yang laut yang tidak menyatu. Sebenarnya itu kalau di Al-Quran